Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 4. Video kali ini tentang pelaksanaan pengenalan lapangan persekolah 1 atau PLP 1. Tujuan dari pelaksanaan pengenalan lapangan persekolah 1 atau PLP 1 ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pelaksanaan pengenalan lapangan persekolah 1 atau PLP 1, yaitu mahasiswa keguruan dapat melihat dan mempraktikkan proses pembelajaran di sebuah lembaga sekolah. Pelaksanaan pengenalan lapangan persekolah 1 atau PLP 1 ini dilaksanakan dengan online atau daring melalui via Zoom dengan mewawancarai ibu kepala sekolah. Sekolah yang saya tuju adalah nama sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal, Kepala Sekolah Hurul Aini SPD, alamat Kampung Kedung Soka, Desa Kedung Soka, RT RW 001, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Banten. Jumlah guru berjumlah 6 orang dengan kepala sekolah, murid 2020-2021 32 siswa. Pelaksanaan pengenalan lapangan persekolah 1 ini atau PLP 1 ini dilaksanakan dengan secara kelompok ataupun individu. Saya memilih dengan secara kelompok. Pertanyaan yang saya dan teman-teman saya tanyakan berjumlah 6 poin. Pertanyaan tiap-tiap poin kami bagi lagi menjadi beberapa poin. Ke-6 poin pertanyaan tersebut adalah kultur sekolah, karakteristik umum peserta didik, 2. Struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, 3. Implementasi peraturan dan tata tertib sekolah, 4. Identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya upacara bendera, rapat, dan briefing, 5. Identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler, dan 6. Identifikasi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Dari ke-6 poin tersebut, saya dan teman-teman saya membagi pertanyaan tersebut untuk masing-masing ditanyakan kepada ibu kepala sekolah sebagai narasumber kami. Wawancara sesi pertama pada tanggal Selasa 25 Agustus 2020 pukul 9 pagi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah poin 1, yaitu tentang kultur sekolah, karakteristik umum peserta didik. Dari poin 1 ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, bahas dan dijawab oleh narasumber kami. Tentang kultur sekolah, narasumber kami menjelaskan karena pada saat pandemik ini proses pembelajaran dilaksanakan di rumah atau di rumah guru masing-masing wali kelasnya. Untuk kultur sekolah sendiri tidak setiap hari dijalankan dikarenakan masih masa pandemik. Yang kultur sekolah yang dijalankan adalah bersih dan tertib untuk kenyamanan bersama. Bersih dan tertib tersebut diterapkan di proses pembelajaran untuk kenyamanan bersama antara siswa ataupun gurunya. Walau belajar tidak di sekolah katanya, tapi masih bisa belajar di rumah guru masing-masing dengan beberapa murid atau maksimal 5 murid katanya. Dengan menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan yang benar-benar saat pandemik ini yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan gitu kan. Kultur sekolah sendiri dijalankan bersih dan tertib itu untuk kenyamanan di setiap diterapkan di pembelajarannya untuk menciptakan rasa nyaman bagi siswa dan gurunya katanya. Kalau narasumber kami menjelaskan juga mengembangkan karakteristik umum dengan kebiasaan positif, mengembangkan karakteristik umumnya. Kalau di sekolah katanya dengan kebiasaan positif yang membuat kebiasaan positif itu sebuah menjadi karakter bagi siswa itu sendiri. Kalau guru menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif itu supaya melekat pada diri pribadi siswa.
Contohnya seperti mengembangkan karakteristiknya, katanya berdoa sebelum dan sesudah, kegiatan hal-hal positif yang lainnya, menciptakan anak yang selalu ingat pada Tuhannya, berdoa, sholat, seperti itu. Menghormati yang lebih tua, jika ada guru diajarkan bersalaman, ataupun orang yang lebih tua lainnya. Nah, intinya anak-anak itu memang harus dikembangkan kebiasaan-kebiasaan positif untuk mengembangkan karakteristik umum di sekolah. Sekarang di sekolah ataupun di rumah, karena pada saat pandemik ini memang guru dan orang tua berperan penting dalam mengembangkan karakteristik anak pada saat pandemik ini. Anak-anak itu tidak lepas dari sebuah etika ya untuk mengembangkan karakteristik umum, tidak lepas dari etika, yang etika itu akan menjadi sebuah kepribadian dari siswa itu sendiri. Apabila ditanamkan sedini mungkin, semoga nanti menjadi kebiasaan dan kepribadian kepadanya atau melekat kepada diri siswa. Memang benar, karakteristik umum itu harus diterapkan sedini mungkin untuk melekat dan menjadi pribadi yang baik, yang positif, dilaksanakan di kehidupan sehari-hari untuk dari sedini mungkin dan untuk dewasa nantinya pada siswa. Terus narasumber kami juga menjelaskan tentang strateginya nih, strategi untuk mengembangkan karakteristik umum dengan karakteristik umum peserta didik. Strateginya dengan bekerja sama dengan orang tua, katanya. Ya, kenapa dengan orang tua? Karena pada saat pandemik ini orang tua bersama anak, orang tua adalah guru pertama yang mendidik anak mereka sendiri dari lahir gitu. Jadi strategi guru itu bekerja sama dengan orang tua, karena pada saat pandemik ini orang tualah yang menjadi guru bagi anak mereka, yang memberikan arahan, masukan gitu. Guru-guru hanya memberikan arahan, masukan kepada orang tua, kalau orang tua memberikan arahan, masukan kepada anak-anak mereka. Terus strateginya guru-guru itu lebih komunikasi ke orang tua tentang perkembangan anak mereka, apalagi pada saat pandemik ini. Bersama orang tua bekerja sama dengan guru-guru, ataupun guru-guru bekerja sama dengan orang tua. Narasumber kami menjelaskan juga yang bisa dilakukan pada saat pandemik ini untuk mengembangkan karakteristik pada anak-anak, yaitu saling bekerja sama, komunikasi dengan orang tua yang selalu membimbing putra-putrinya di rumah, agar guru mengetahui perkembangan putra-putrinya juga ya di sekolah, di rumah, ataupun pada masa pandemik ini prosesnya pembelajaran mereka seperti apa. Terus hambatan dan solusinya terkadang narasumber kami menjelaskan, katanya terkadang hambatannya itu normalnya seperti biasanya datang dari siswa. Kan memang anak-anak berbeda-beda. Bagaimana cara kita saja mengembangkan gurunya, orang tuanya, mengembangkan karakteristik anak. Hambatannya atau misalnya anaknya seperti nangis, rewel, atau tidak mau dan segala macamnya gitu. Solusinya yang guru-guru dan lakukan gitu, melakukan pendekatan dengan siswa yang mengikuti lebih hiperaktif atau aktif atau yang tidak aktif. Jadi guru-guru, narasumber kami menjelaskan, guru-guru melakukan pendekatan dengan siswa dengan lebih komunikasi lagi kepada siswa, dengan menasehati lagi, berkomunikasi ya secara halus dengan halus gitu, dengan pelan kepada anak-anak gitu. Terus saat pandemik ini juga, kalau hambatan pas pandemik ini, terkadang orang tua yang tidak mempunyai alat komunikasi itu
narasumber kami menjelaskan menjadi hambatan bagi guru-guru gitu juga. Karena komunikasi itu kan ya memang penting. Komunikasi itu kan memang penting untuk membimbing anak-anak mereka. Untuk berkomunikasi, mengembangkan karakteristik anak-anak mereka, karakteristik umum, karakter pada anak-anak mereka. Sekarang guru hanya mengarahkan kepada orang tua. Orang tua dijadikan guru bagi anak-anak mereka. Orang tua yang mengajarkan anak-anak mereka. Memang ya, orang tua adalah sebagai pendidik pertama harusnya apalagi masa pandemik ini orang tua harus ekstra. Bukan masa pandemik ini juga, masa-masa biasanya orang tua harus selalu membimbing, mengarahkan putra-putri mereka dan bekerja sama dengan guru-guru di sekolah. Selanjutnya peran orang tua gitu dalam mengembangkan karakteristik anak-anak mereka. Narasumber kami menjelaskan gitu dengan pembiasaan. Jadi orang tua itu membiasakan kebiasaan yang ada di sekolah ataupun di rumah. Karena pandemik ini pembelajaran anak-anak itu dibiasakan di rumah juga gitu katanya. Contoh peran orang tua atau ibu guru bekerja sama dengan orang tua. Apapun yang dibiasakan di sekolah harus dibiasakan di rumah. Seperti memang berdoa, sholat, ataupun lain-lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apabila terjadi miskomunikasi baik orang tua ataupun guru gitu, akan menghambat perkembangan siswa itu sendiri. Guru-guru tidak bisa memantau perkembangan apabila orang tua tidak berkomunikasi dengan baik. Begitupun orang tua jika tidak berkomunikasi dengan baik dengan guru, tidak bisa memantau perkembangan anak-anak. Maka dari itu guru-guru harus mengatasinya bekerja sama dari orang tua itu sendiri. Benar-benar bekerja sama melalui komunikasi ataupun lain-lainnya. Perlunya komunikasi orang tua dan guru itu mencari tahu perkembangan anak melalui orang tua karena guru-guru. Pertanyaan yang kedua teman saya tanyakan adalah struktur organisasi dan tata tertib di sekolah. Untuk pelaksanaan struktur organisasi tata tertib sekolah, narasumber kami menjelaskan alhamdulillah untuk struktur sekolah berjalan dengan baik. Saat pandemik ini semua ikut mengajar untuk membimbing atau mengarahkan murid-muridnya mengembangkan kembali lagi ke poin 1 karakteristik umum peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran di rumah masing-masing guru. Untuk struktur organisasi berjalan dengan baik yang seperti saya jelaskan tadi, sesuai dengan tugas dan fungsinya, ketentuan dan kewajibannya seperti kepala sekolah, pembendaraan, wali kelas, guru pendamping. Masing-masing struktur organisasi berjalan sesuai dengan kewajiban bendahara seperti mengatur bertugas atau mengatur keuangan, wali kelas bertanggung jawab membimbing anak-anak di kelas, kepala sekolah bertanggung jawab untuk semua yang ada di sekolah. Untuk struktur organisasi sendiri juga alhamdulillah berjalan dengan sesuai dengan baik dengan tugas dan tupoksinya, tanggung jawabnya. Kalau hambatan pasti ada hambatan-hambatan gitu katanya. Di atas hambatan itu dari orang tua katanya bisa mengatasi komunikasi dengan orang tua gitu. Hambatannya hanya dari pola komunikasi bersama dengan orang tua gitu. Guru-guru untuk mengatasinya dengan orang tua untuk mengetahui atau mengembangkan atau memantau karakter anak dengan selalu berkomunikasi dengan orang tua gitu. Struktur organisasi ini karena kita
tidak sekolah full seperti biasanya katanya. Ada proses pembiayaan, jadi ada sedikit pembiayaan gitu yang harus dikomunikasikan lebih lanjut, apalagi pada saat pandemik ini. School organisasi pada saat pandemik ini masih berjalan optimal. Ketika ada rapat, ada kepala sekolah, kita melakukan rapat katanya. Pada saat pandemik pun masih terlaksana saat struktur organisasi gitu. Wawancara sesi kedua pada tanggal Selasa 1 September 2020 pukul 9 pagi. Pertanyaannya selanjutnya tentang kegiatan-kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah, misalnya upacara bendera, rapa, dan framing. Narasumber kami menjelaskan untuk upacara bendera sendiri belum pernah dilakukan, kemungkinan dikarenakan tempat TK belum memadai atau hal lainnya. Kalau untuk rapat dan briefing katanya sering dilakukan, apalagi pada masa pandemik ini, untuk mengontrol tiap pembelajaran di rumah masing-masing guru pada saat pandemik ini. Rapat dan briefing dilakukan atau dilaksanakan tiap minggu pada saat pandemik. Pada rapat biasanya katanya rapat itu hari Minggunya atau hari Sabtu untuk melakukan pembelajaran atau evaluasi atau membicarakan tentang hasil pembelajaran yang dilaksanakan selama pandemik gitu. Untuk kedepannya membicarakan evaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan di rumah, untuk kedepannya seperti apa untuk mengevaluasi atau menerapkan pembelajaran berikutnya yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan. Untuk upacara memang tidak ada karena anak-anaknya juga belum memahami. Jadi guru-gurunya itu lebih mengenalkan lagu-lagu Indonesia Raya, kepancasilaan kepada anak-anak, bentuk pengenalan saja. Jadi lagu-lagunya saja. Jika untuk upacaranya tidak karena ya anak-anak memang belum memahami gitu. Dan merencanakan untuk yang selanjutnya. Untuk rapat, guru-guru itu berkomunikasi lewat WhatsApp ataupun langsung. Kalau WhatsApp, narasumber kami menjelaskan memang kurang afdol, atau memang terjadi komunikasi, misalnya miskomunikasi, makanya secara langsung di setiap 1 minggu sekali, hari Sabtu ataupun hari Minggu di sekolah. Contoh rapat evaluasi yang telah dilakukan saat pembelajaran yang dilakukan di hari Minggu, yaitu tentang pelaksanaan rapat ini tentang mengikuti protokol kesehatan bukan di sekolah ataupun di rumah masing-masing guru. Kami ambil waktu weekend kan untuk Sabtu atau hari Minggu untuk rapat dan briefing seperti yang dijelaskan. Poin yang selanjutnya tentang identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kokurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk narasumber kami menjelaskan untuk itu semua, untuk kegiatan belum bisa mengadakan karena keterbatasan alat. Mereka narasumber kami menjelaskan hanya bisa merencanakan sebelum pandemik ini, merencanakan cuman kelanjutannya tidak tahu nanti seperti apa. Mereka pernah merencanakan untuk mengadakan ke kebun binatang Ragunan, terus itu dilaksanakan setiap pas semesteran menjelang semesteran gitu, mengadakan ke kebun binatang Ragunan ataupun ke taman
atau ke Terus atau kolam renang Cikole katanya, untuk menentukan atau melenturkan otot-otot anak untuk melepas lelah, untuk refresh bagi anak-anak. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang identifikasi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Narasumber kami menjelaskan pembiasaan dan kebiasaan memang pasti dilaksanakan atau dilakukan di setiap sekolah pastinya, untuk mengembangkan karakteristik atau menanamkan pembiasaan-kebiasaan hal positif, hal yang baik untuk melekat pada diri anak. Pembiasaan yang di sekolah misalnya berdoa sebelum makan, sesudah makan, sebelum belajar, setelah belajar. Jika anak bertemu dengan yang lebih tua atau bertemu dengan guru, mengucap salam. Pada pandemi saat ini pun sama saja, cuman dibiasakan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran dikarenakan ada pandemi ini atau ada COVID-19. Sekolah juga merencanakan ada sholat duha atau berjamaah, namun belum terlaksana dikarenakan masih masa pandemik atau COVID-19. Pembiasaan atau kebiasaan baru berdoa seperti yang dijelaskan sudah tadi. Untuk tetap melaksanakan kebiasaan, guru dan orang tua komunikasi lagi untuk sama-sama mengembangkan pembiasaan dan kebiasaan yang baik, yang positif bagi anak. Orang tua ataupun guru harus sama-sama mengarahkan dan membimbing anak mereka membiasakan atau pembiasaan-kebiasaan sedini mungkin yang positif, yang baik untuk melekat pada diri anak. Pada saat pandemik ini, sebisa mungkin orang tua dan guru-guru berkomunikasi untuk mengembangkan kebiasaan positif atau mengembangkan karakteristik pada anak. Terkadang ada hambatan untuk menerapkan kebiasaan dan kebiasaan itu sendiri. Hambatan dari anak itu sendiri atau dari orang tua dari orang tua ataupun dari gurunya. Kebiasaan dan pembiasaan memang susah, tapi harus diterapkan sedini mungkin. Anak memang terkadang tidak mau karena berbeda-beda, ada hiperaktif, aktif, yang diam, yang segala macam tingkahnya. Karena mereka masih anak-anak seperti kertas putih, maka dari itu orang tua ataupun guru-guru memang harus mengarahkan, membimbing, mengembangkan dalam setiap segi anak untuk anak itu sendiri atau perkembangan anak itu sendiri. Untuk solusinya seperti yang sudah dijelaskan ada di beberapa poin sebelumnya, tetap mengadakan pendekatan dengan siswa, pendekatan yang baik dengan berbagai tindakan atau bahasa yang lebih halus dari orang tua dan guru. Adanya stimulasi kepada anak-anak jika anak-anak tidak mau atau melaksanakan pembiasaan dan kebiasaan. Pendekatan-pendekatan ini harus yang halus, begitu pelan, apalagi pada saat pandemik ini harus mengarahkan yang ke arah pembiasaan positif agar terhindar dari pandemik ini atau dari COVID-19. Narasumber kami menjelaskan juga harus banyak mengarahkan orang tua untuk orang tua mengarahkan anak juga, membimbing anak juga. Orang tua jangan sampai kasar atau melakukan kekerasan seperti di rumahnya. Orang tua harus membimbing agar hambatan-hambatan yang terjadi pada anak bisa biar terhindar, agar anak melakukan pembiasaan dan kebiasaan agar melekat pada diri anak. Pembiasaan dan kebiasaan tersebut memang harus dilakukan sedini mungkin gitu ya, harus dilakukan sedini mungkin, apalagi anak usia dini baru mengetahui atau baru belajar tentang itu semua, agar di kehidupan mereka, masa-masa mereka dari anak-anak, remaja, dan dewasa sudah melakukan atau memiliki pembiasaan dan kebiasaan sedini mungkin, seperti yang dilakukan pada masa pendidikan anak usia dininya. Anak sudah mengetahui atau mengenal berdoa segala macam itu
pembelajaran, dalam proses pembelajaran, makan dalam kehidupan sehari-hari, ada berdoa, sholat, dan lain-lainnya untuk diterapkan kepada anak-anak. Diharapkan memang guru dan orang tua, apalagi pada saat pandemik ini, harus melaksanakan dan bekerja sama yang sudah dijelaskan tadi untuk mengembangkan yang ada pada diri anak